Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang meringkas suatu teks. Jadi ini materi kemarin. Kemarin banyak yang keliru karena mungkin penjelasan Ibu gurunya kurang jelas ya dari video yang Ibu berikan dengan foto yang Ibu berikan. Makanya Ibu akan jelaskan lagi hari ini. Oke? Nah, ini ada sebuah teks. Ini teks yang pertama, yaitu judulnya bahan dasar pakaian. Yang kedua, batik Indonesia. Oke, sebelum ke cara meringkas teks, kita pahami dulu teksnya. Coba lihat sini. Ini ada satu teks. Yang pertama, yang ada di tengah-tengah, ini yang bahan dasar teks, ini namanya judul. Ya, jadi ini namanya judul teks, bahan dasar pakaian. Nah, kalau teks yang ini judulnya adalah Batik Indonesia, itu judul, oke? Dalam teks biasanya ada beberapa paragraf. Mana yang disebut paragraf? Ini nih. Yang ini paragraf pertama. Yang ini paragraf kedua dan yang ini ketiga dan selanjutnya ya. Kemudian apa yang membedakan paragraf pertama dengan paragraf kedua ini? Jarak antara paragraf satu dan paragraf kedua. Lihat, ada jaraknya ya. Oke, itu yang bisa membedakan jarak paragraf satu dan paragraf kedua. Kita coba lihat di teks yang ini. Nah, ada jaraknya, ada juga nih menjorok lebih ke menjorok, jadi tidak lurus. Kalau yang ininya lurus, tapi dia ada jarak di sini. Yang ini double, yang ini ada menjorok dan ada jarak. Jadi ini paragraf pertama, yang ini paragraf kedua dan yang ini paragraf ketiga. Oke, sampai paragraf paham ya? Jadi sebuah teks itu ada judul, ada paragraf. Sekarang dalam paragraf itu, apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat. Apa itu kalimat? Nah, jadi kalimat adalah diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Nih titiknya ya. Berarti keluarga Udin memiliki banyak pakaian adalah kalimat pertama. Kalimat yang pertama. Sekarang, mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Berarti, nah ini titiknya di sini ya, M-nya besar. Nah, berarti ini adalah kalimat yang kedua. Kalimat kedua, oke. Sekarang, ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Nah, ini huruf besar diakhiri dengan tanda titik di sini. Berarti ini adalah kalimat yang ketiga. Tiga gitu ya. Oke. Sini lagi yang ini terakhir. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Berarti ini, nih ada titiknya sini ya. Berarti ini adalah kalimat yang keempat. Oke? Berarti dalam paragraf 1 ini ada 4 kalimat. Sampai sini paham ya? Ini judul, ini paragraf, dan ini kalimat. Oke, sampai sini paham? Nah, dari beberapa kalimat dalam paragraf pertama itu ada yang namanya kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Nah, ini. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama dalam sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di kalimat pertama atau awal atau kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Jadi, kalimat utama itu kalimat yang dapat berdiri sendiri. Contohnya, coba lihat di ini, yang batik. Lihat ya. Oke. Ini batik. Judulnya Batik Indonesia. Lihat di paragraf pertama.
Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Keindahan motif batik membuat orang ingin mengetahui asal-usul batik yang ada di Indonesia. Tak jarang, banyak masyarakat lokal maupun dari mancanegara yang belajar membatik. Nah, di paragraf 1 ini, kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama atau yang awal, yaitu batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Nah, ini disebut dengan kalimat utama. Yang dua kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas atau pelengkap. Jadi, kalimat utama itu kalaupun nantinya tidak ada kalimat penjelas, dia dapat berdiri sendiri. Kalau kalimat pelengkap atau penjelas, jadi menjelaskan dari kalimat utama ini. Jadi pelengkapnya apa gitu. Jadi batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Nah, kalimat penjelasnya adalah keindahan motif batik membuat orang ingin mengetahui asal-usul batik. Tak jarang masyarakat lokal maupun dari mancanegara belajar membatik gitu ya. Nah, di paragraf 2 pun sama, ternyata kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi ini kalimat utama, yang ini kalimat penjelas. Sama dengan di paragraf ketiga, ini kalimat utama, ini kalimat penjelas. Gitu ya. Jadi, nah, setiap paragraf itu memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas atau pelengkap. Jadi pasti setiap paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat pelengkap atau penjelasnya. Gitu ya. Nah, tempat kalimat utamanya bisa di awal atau di akhir. Caranya kalian harus dibaca dulu semuanya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan atau meringkas suatu bacaan atau suatu teks. Caranya, baca seluruh teks atau per paragraf. Contohnya, paragraf 1, mana kalimat utamanya? Sama kalian dikasih tanda, digarisi seperti ini boleh. Oh, ini kalimat utamanya paragraf 1. Paragraf kedua, mana ininya? Dikasih tanda oleh kalian. Paragraf ketiga, mana kalimat utamanya? Ini. Diberi tanda ya, seperti ini. Oke, kemudian tentukan kalimat utamanya dalam setiap paragraf. Oke, kemudian tulis semua kalimat utama menjadi satu paragraf. Contoh. Nah, masih di teks yang barusan Batik Indonesia, ini adalah kalimat utama paragraf pertama. Yang ini adalah kalimat utama paragraf kedua. Ini adalah kalimat utama paragraf ketiga. Nah, seperti ini kalimat-kalimatnya, udah kalimat utamanya semuanya, jadi di paragraf 1, 2, dan 3. Kemudian, untuk membuat ringkasan, tulis semua kalimat utama menjadi sebuah paragraf seperti contoh di bawah ini. Nah, untuk meringkas, pertama tulis judulnya, Batik Indonesia. Sama judulnya Batik Indonesia, ini juga Batik Indonesia. Kemudian tulis kalimat utama yang paragraf pertama, batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui dunia. Titik. Kemudian lanjutkan. Batik telah ada di Indonesia sejak masa kerajaan Majapahit. Kemudian pada abad ke-12, para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Jadi, ini adalah kumpulan kalimat utama menjadi satu paragraf. Itu cara meringkas teks. Jadi, tulis judulnya, tulis semua kalimat utama pada setiap paragraf menjadi sebuah paragraf. Jadi dari setiap kalimat utama di paragraf 1, 2, 3 dibuat lagi paragraf. Oke, ini disebut ringkasan. Jadi tidak usah ditulis semuanya, ditulis kalimat utamanya saja. Jadi kalian tidak menulis banyak-banyak, tapi cukup hanya kalimat utamanya saja. Oke? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk meringkas teks dari teks yang kedua, itu judulnya bahan dasar pakaian. Sebelumnya kita harus tahu dulu ada berapa paragraf dalam teks ini. Tadi kita udah
ini ya udah hitung ya, yang 1, 2, 3. Kemudian yang ini, nah ini kan ada jaraknya ya, berarti ini adalah paragraf keempat. Nah ini yang terakhir adalah paragraf kelima. Ya, jadi teks bahan dasar pakaian ini ada 5 paragraf. Ini paragraf yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya, oke. Sekarang dari setiap paragraf kita harus tentukan kalimat utamanya. Di paragraf pertama, coba lihat ini. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Nah, dalam paragraf ini, manakah yang kalimat utama? Coba, mana kalimat utama? Ya, betul yang ini. Kalimat pertama ini adalah kalimat utamanya. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Maka dijelaskan lagi di kalimat selanjutnya, di kalimat kedua, 3, dan 4. Kalau pakaian keluarga Udin ini untuk melindungi tubuh. Ada yang dari udara dingin atau panas, ada yang dari angin dan hujan gitu. Jadi kalimat utamanya yang ini ya. Yang kalimat pertama atau kalimat ke-1. Itu kalimat utamanya. Yang lain menjelaskan lagi kalimat pertama. Sekarang yang di paragraf kedua. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Nah, kira-kira mana ini kalimat utamanya di paragraf kedua? Ya, kalimat utamanya yang ini. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Nah, di kalimat selanjutnya dijelaskan pakaian yang dari kapas itu buat sehari-hari katanya ya. Untuk bulu domba, kalau yang pakaian dari bulu domba ini untuk waktu tertentu. Oke, kita udah dapat ya. Sekarang paragraf ketiga. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Mana kalimat utamanya? Ya, betul yang ini, kalimat pertama. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Sekarang coba lihat di paragraf keempat. Nah, sekarang di paragraf keempat, coba lihat. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Nah, kalimat utamanya yang mana? Oke, betul yang ini. Yang pertama. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Jadi kalau Udin tadi kain tenun dari serat sutra, dari kapas, dan dari bulu domba. Kalau orang-orang zaman dulu dari kayu dan kulit hewan. Oke, sekarang yang paragraf kelima. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Mana kalimat utamanya? Ya, yang ini. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Jadi ini tadi kan kain sutra dari ulat sutra, kemudian dari kapas, dari alam juga, bulu domba juga alam juga ya. Jadi ini kalimat utamanya, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Yang ini menjelaskan lagi kalimat pertama. Nah, sekarang kan kalian sudah menandai mana kalimat utama dari setiap paragraf. Sekarang kita akan meringkasnya. Caranya, tulis semua kalimat utamanya menjadi satu paragraf. Nih, lihat contohnya. Pertama, tulis dulu ini judulnya bahan dasar pakaian. Terus dulu bahan dasar pakaian. Kemudian, semua kalimat utamanya tulis di sini. Jadi gini, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Karena yang ketiga,
Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Kemudian paragraf kelima, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kalimat utama paragraf pertama. Yang ini kalimat utama paragraf kedua. Yang ini kalimat utama paragraf ketiga. Yang ini kalimat utama paragraf keempat, dan ini kalimat utama paragraf kelima. Jadi ini judul dan ini kalimat utamanya dari setiap paragraf. Ini yang disebut dengan ringkasan. Gitu ya, jadi cara meringkasnya adalah tentukan dulu kalimat utamanya. Kalau di buku yang kalian punya boleh pakai pulpen. Kalau di buku yang punya sekolah boleh pakai pensil. Nanti setelah menulis ringkasannya nanti tandanya dihapus lagi. Jadi misalkan ini buku punya sekolah, kalian ini mau iniin kalimat utamanya, nggak apa-apa, ditandai seperti ini menggunakan pensil. Nanti kalian setelah selesai menulis ringkasan, tandanya dihapus lagi, oke? Jadi biar nggak nulisnya 2 kali, ya. Jadi kalau ada tugas meringkas lagi, langsung ringkasannya seperti ini, ya. Untuk menandainya, tandai menggunakan pensil, oke? Itu ya anak-anak, sip. Coba dipahami dulu videonya, diamati, dilihat ya. Nanti coba tugasnya adalah, ini. Coba buka halaman 85. Dibaca teksnya, judulnya Kain Adat Indonesia, halaman 85 sampai halaman 86. Oke, tugasnya adalah membuat ringkasan dari teks Kain Adat Indonesia. Caranya yang tadi Ibu jelaskan. Oke? Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua ada di halaman 91 sampai 92. Kalian baca teks yang berjudul jenis-jenis pakaian, kemudian tuliskan ringkasannya sesuai dengan cara yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke, jadi tugasnya 2. Ya. Nanti dikumpulkan, difoto, nanti dikirimkan ke WA Bu Guru ya. Oke. Selamat mengerjakan.